Halo semua, selamat pagi. Berkebun apa teman-teman hari ini? Pagi ini. Ini di Papua sekitar jam 9 ya. Tadi habis nyiram tanaman dan sekarang ini aku mau pindahin tanaman kangkung yang aku tanam di pot. Nah, ini pagi hari ya. Pagi hari tempat potnya aku taruh saat ini sinar mataharinya seperti ini, keteduhan. Jadi ini mau aku taruh di belakang yang sinar mataharinya lebih lama, sekitar mungkin bisa sampai 1 hari full, lebih lebih banyak ya dibanding yang di samping rumah. Nah, yang di belakang itu beberapa kali panen yang aku tanam duluan. Jadi yang udah aku tanam duluan itu mau aku bersihin rumputnya, kemudian aku tambahin media tanam atau ketambahin pupuk. Ini juga, ini kan miring ya, karena tempatnya sudah semakin sempit. Ini harusnya buat jalan. Ini tadi aku nyiram sana ke belakang, dan ini yang baru aku nanam ini udah daun sejatinya udah numbuh, jadi aku mau pindahin ke belakang. Ini tanaman kangkung yang sebelumnya sudah sering dipanen itu ya teman-teman, dan ini udah mulai tumbuh tunas baru lagi. Jadi aku mau tambahin media tanam, tapi sebelumnya aku cabutin dulu ini rumput-rumput yang ada di potnya ya. Lumayan banyak tapi masih kecil-kecil, jadi nyabutinnya harus hati-hati juga. Cabutin dulu semuanya sampai bersih, baru nanti ditambahin media tanam. Ini pakai media tanam atau pupuk ya, yang biasanya aku pakai. Ini kuhe sapi yang udah fermentasi, beli jadi. Tapi karena aku naruhnya di pinggiran rumah, kadang kalau ada kena hujan tuh kena tembias hujan, jadi ini agak sedikit basah. Tapi sudah siap pakai teman-teman. Ini biasanya aku bisa gunakan sebagai pupuk, bisa juga gunakan media tanam. Kalau gunakan media tanam ya biasanya aku tambahin sekam atau tambahin tanah-tanah sisa ya, atau bekas. Supaya ini aku tambahin media tanam, insya Allah nanti bisa dipanen lagi. Ini ada beberapa pot, nanti juga akan dilakukan hal yang sama teman-teman, tinggal tambahin media tanam. Ini kangkung-kangkung yang udah aku pindahin ya, yang tadi di depan itu teman-teman. Aku taruh di belakang. Di belakang nih sinar mataharinya lumayan terik karena di sebelah timur nggak ada penghalang pohon. Dan ini ada beberapa planter bag yang kosong, ada rumputnya sedikit-sedikit. Aku cabutin, rencananya mau aku tanamin kol, mungkin kalau nggak kembang kol. Nanti lihat benih yang ada atau anakan-anakan tanaman yang ada ya. Biasanya aku setek-setek tanaman. Ini juga ada kangkung di sini. Ini kangkung tunasnya malah udah tinggi teman-teman, karena aku panennya kan nggak barengan, memang ada 3 tahap ya. Jadi ini udah mulai tinggi-tinggi tunasnya, bisa 1-2 hari lagi mungkin kalau mau panen bisa dipanen. Mataharinya ya udah terik, mungkin jam setengah 10 ini teman-teman. Ini aku ada kembang kol ini aku stek atau aku tanam langsung di pot. Biasanya kan aku tanamnya di gelas kecil, aku teduhkan ya. Waktu itu aku langsung tancap aja ini di pot yang ukurannya 25. Ini insya Allah tumbuh ada 2, dan ini ada lagi tapi barusan tunas seperti ini, kecil banget ya. Kayaknya kalau sekecil ini kadang kita berpikir ini
bakalan tumbuh nggak ya, tapi biarin aja teman-teman sampai dia bertunas, nanti tumbuh daun baru. Nanti akan ada ini ya, perubahan. Kalau memang di bawah sudah ada akar, pasti daunnya akan tumbuh lebih besar, jadi dibiarkan aja, nggak usah dicabut. Memang kecil ya, kalau memang bakal awal yang tunas baru, tunas anakannya udah gede, udah besar, ya biasanya tetap pertumbuhannya kedepannya tetap besar. Tapi ini nanti ditambah nutrisi lagi, matahari yang cukup, kembang kolnya juga bakalan besar. Ini ada samhong ya, kita pindahin di sini. Ini tanah yang di pot ini juga media tanamnya bekas, nanti tinggal ditambahin. Jadi ini galinya nggak usah dalam-dalam. Kemarin itu beberapa anakan atau semaianku tuh pada rusak ya, jadi yang samhong nih cuman beberapa aja yang jadi. Nah seperti ini aja, nanti tinggal tambahin media tanam lagi sampai setinggi ini ya, bonggol yang bagian bawah, rangkai yang bawah sampai sini. Ini banyak memang banyak rumput karena memang belum dibersihkan teman-teman. Biasanya di sini aku tanamin samhong ya, dan kemarin waktu aku nanam ini selada, ini kan di pot kecil, belum aku bersihkan juga. Memang banyak tugas di kebun aku. Biasanya tuh aku wirawiri ke tanaman hias ya. Di sana ada anggrek dengan anthurium ya, wirawiri dengan urusan rumah juga. Jadi memang rumput-rumput di tanaman sayur belum sempat untuk membersihkan ya, cuman seringnya panen-panen aja. Kalau yang di pekarangan, yang di tanah itu biasanya aku cabutin buat si marmut. Kalau begini juga, tapi ini terlalu kecil, jadi kasihan, dia harus milah-milah yang bercampur dengan tanah. Ini aku bikin kompos coba lagi dari sampah dapur ya, karena sampah dapurku itu aku buang di sekitaran rumah, mengundang beberapa hewan. Jadi ini aku wadahin di ember. Di bawah ini ada kasih lubang ya, nanti ada cairan lindinya yang keluar, tapi aku belum pakai keran. Ini aku coba dulu apakah karena aku bikin sendiri teman-teman. Jadi ini di bawah ada sarangannya ya, buat nampung air lindinya. Ini yang di atas aku kasih media tanam bekas, yang di dalam itu sudah banyak maggot atau belatungnya, jadi aku tutup dengan media tanam bekas. Nih, ini ada sisa-sisa sampah dari cucian piring itu teman-teman, yang agak sulit aku buat menangani itu sampah dari cucian piring. Kalau sampah yang kayak kulit sayur itu kan biasanya aku pilah untuk marmut, atau kadang aku langsung taruh di bedengan-bedengan atau di belakang ya, tanah-tanah yang agak ada ruang, aku taruh di situ. Kalau potongan sayur, kulit telur, ram-ram telur itu nggak diceker-ceker teman-teman. Tapi kalau untuk sisa makanan itu yang seringnya digangguin sama hewan-hewan. Ada ayam peliharaan, ada ayam liar, ayam burung ayam itu ya. Ada burung juga. Jadi daripada kita ini ya ribet ya ngurusin sampah, nyoba deh dibikin kompos. Kalau memang nanti berhasil itu ini ya teman-teman, berhasil dari baunya, terus hasilnya ya, karena kan ini pasti akan banyak maggot, banyak belatung. Jadi gimana caranya menangani itu? Kadang aku suka risih mengkompos itu ini teman-teman, kalau sisa makanan kadang ada hewan yang kecil-kecil banget, bukan maggot ya, ada hewan kecil banget kayak bukan semut juga, tapi mirip anakan semut, kecil banget ya. Tapi kalau diperhatiin perutnya tuh agak besar daripada kepalanya, jadi mirip banget semut. Warnanya lebih ke putih bening ya. Jadi kalau kita sudah pegang kompos atau wadahnya atau sesuatu yang kayak macam aku lagi ngaduk begini, nanti tiba-tiba dia itu ikut ke kayak dia jalan ke badan-badan gitu teman-teman, dan itu membuat kayak nggak nyaman banget. Dan
dari situ kadang aku malas mengkompos sisa makanan dari situ teman-teman. Jadi ini aku coba, mau nggak mau ya aku harus mengolah sampahku juga. Jadi aku coba lagi, aku bikin kompos dengan cara seperti ini. Ini juga di apa, siram air cucian beras ya teman-teman, belum aku kasih E4, jadi masih pakai, kemarin pakai air cucian beras ya. Seperti biasa ya, ngompos pakai ember itu ya, banyak tutorialnya. Nah ini beberapa stek tanaman yang nanti aku mau tanam di planter bag yang tadi di belakang teman-teman. Ini kol ya, kol hijau. Kol hijau ini aku taruh di bawah, tapi kemarin di nggak tahu dimakanin apa, tiba-tiba habis, sisa di pucuknya aja, jadi daun-daunnya habis. Ini daunnya habis semua. Ini yang di pucuk nih barusan tumbuh. Ini lumayan panas ya tadi. Ini disiram tapi nggak full siramnya, ini masih agak sedikit kering. Ini sudah mulai tumbuh lagi. Dan ini kembang kol yang mau aku tanam juga di belakang. Ini ada 2 cabang, jadi aku mau pilih salah satunya ya. Oke. Nah, ini ada lagi di sini, tugasnya adalah misahin dari semaian timun. Ini semaian timun ini udah bisa dipindahin ke gelas. Kalau aku sebenarnya wadah apapun ya, bisa dari daun atau dari apapun. Untuk ini kan mumpung masih kecil, kita ambilin, pisahin supaya akarnya itu nggak menyangkut satu sama lain dengan temennya, supaya nanti waktu pindah ke bedengan atau ke wadah yang lebih besar dia nggak stres, karena di bedengan belakang itu udah kena full matahari teman-teman, sinar matahari. Kalau nggak ditanam di wadah kecil dulu, di apa namanya, dibiasakan ya, jadi biar segar dulu, pindah di wadah kecil, diteduhkan. Biasanya aku seperti itu, habis nyemai di wadah yang kayak pot tadi bersamaan di kompot gitu, biar aku pilih satu-satu atau 2 tanaman satu wadah, aku teduhin dulu sampai kira-kira akarnya sudah tumbuh daun baru lagi. Biasanya kalau kita tahu dia sudah segar, sudah lepas dari stres ya, itu tumbuh daun baru. Terus kalau misalkan kita pakai wadah yang transparan, itu akarnya kelihatan dia sudah bertumbuh teman-teman. Jadi nanti insya Allah sudah siap dipindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari lebih banyak ya, lebih panas. Di sini aku ada tanaman cabai. Cabainya mau aku tanam di planter bed teman-teman. Ini sudah beberapa hari ya aku taruh di sini. Ini cabai yang Masya Allah, iya alhamdulillah, aku senang banget lihat cabai ini. Jadi 1-2 hari nanti bakalan ada yang menguning. Ini sudah ada lagi di situ, sudah menguning. Kemarin sore aku baru petik 3 kalau nggak salah. Sekarang sudah itu ya, mulai menguning lagi. Ini juga benih cabai, tapi aku belum tahu ini jenis cabai apa. Tapi kalau dilihat dari daunnya, ini adalah cabai bulat ya, sama seperti cabai ini. Benihnya seperti biasa dari dapur, jadi nggak paham waktu nyemai itu ya, asal naruh aja, biasanya sampah-sampah dari dapur, sisa-sisa. Nah ini aku taruh aja dulu begini, nanti kan ditambahin media tanam ya, jadi ini belum aku timbun. Ini setekan jambu air teman-teman. Ada satu lagi, kita taruh di sini. Ini beberapa itu bekasnya planter bag kol teman-teman, tapi karena kolnya itu banyak dan kayaknya aku kayaknya mau banyakin cabai dulu, jadi kolnya aku kurangin ya, tanaman kolnya aku kurangin. Nih kemarin kan udah tunas banyak ya teman-teman jambu airnya, tapi kok habis. Belalang kayaknya nih kerjaannya belalang.
habis daunnya. Ini kemarin kan full di sini, ini full kiri kanan, daunnya habis. Masya Allah ya, berkebun di pekarangan rumah. Setiap harinya kita belajar dengan memahami tanaman. Gak semuanya itu perlakuannya sama ya teman-teman. Dan sampai hari ini pun aku masih belajar nanam cabai, nanam tomat, nanam sayuran pun, meskipun aku udah berkali-kali nanam, tapi kadang itu tantangannya selalu beda-beda. Aku ada tomat, cabai, ini satu planter bag, ada kol. Awalnya aku sengajanya nanam kol, tapi ada tanaman tomat ini biasanya ada di media tanam, karena aku sering buangin sampah dari dapur ya. Kadang kan ada tomat 1-2 busuk, taruh aja di bedengannya, kita kadang ambil media tanamnya atau bercampur. Di sini sudahan nih, tomatnya sudah sebesar ini sudah mau berbunga. Tapi kalau nanti kita nggak tambah pupuk, bisa jadi bunganya rontok, nggak jadi. Di sini juga ada nih beberapa tanaman tomat. Sini aku warna-warni, di situ cantik banget, bunga pare. Oke teman-teman, pagi ini update tanaman aku, tanaman kangkung ya terutama. Jadi tanaman kangkung beberapa yang sudah panen, aku tambahin media tanam lagi supaya berharapnya insya Allah nanti kedepannya aku bisa panen lagi dengan perawatan yang rutin lagi ya, ditambahin media tanam, tambahin pupuk, dirawat, disiram ya, insya Allah nanti bisa panen lagi. Dan ini menanam lagi untuk cabai, meskipun sudah ada tanaman cabai, tapi karena aku pengennya insya Allah selalu tersedia, jadi kita berusaha ya, kita lakukan tanam lagi supaya insya Allah nanti selalu ada tanaman cabai atau buah cabai yang bisa dipetik setiap hari atau kapanpun kita mau. Oke teman-teman, selamat pagi, assalamualaikum, semangat berkebun ya teman-teman. Pisangnya aku tunggu dia buat matang, tapi kayaknya masih lama, mungkin masih akan menunggu 1-2 bulan lagi. Oke teman-teman,